Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah senantiasa tentunya kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita taufik untuk menggerakkan hati langkah kita mengikuti kajian rutin kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu keikhlasan dalam setiap amalan dan tentunya Allah menerima amalan-amalan soleh yang kita amalkan bentuknya lillahi rabbil alamin. Sekarang kita lanjutkan bahasan kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Bagaimana kita telah lalui bersama pada pertemuan yang lalu, kita telah masuki bahasan utama dari bahasan kitab Kashfus Syubhat ini, yakni kita telah memasuki bantahan-bantahan daripada beberapa syubhat. Syubhat yang pertama, syubhat yang kedua, kemudian syubhat yang ketiga. Namun tentunya kita ingatkan kembali, kita murojaah kembali apa yang pernah kita dapatkan dari yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwa dalam membantah syubhat tentunya ada dua cara. Ada bantahan secara mujmal, secara global, secara umum, kemudian ada secara mufassal, ada secara rinci. Yani secara mujmal itu yang pernah kita terangkan, di mana orang-orang yang menyimpang, yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman salaf, biasanya memakai dalil yang mujmal, mutasyabih, yang pernah kita sebutkan, dalil umum. Jadi dikait-kaitkan dengan amalan-amalan yang mereka amalkan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini terkait dengan bantahan syubhat secara mujmal, ya kita pergunakan dalil yang muhkam. Ya, pernah kita sebutkan dalil itu ada dua jenisnya, ada yang mutasyabih, yang mujmal, yang masih umum, yang boleh dimaknai dengan beberapa makna umum. Kemudian di situ ada yang muhkam, yang memiliki satu makna saja. Sehingga ketika mereka menyebutkan dalil yang mujmal, dalil yang umum, jadi kita sebutkan dalil yang muhkam, yakni dalil yang khusus dalam bab ini. Ini kaitannya dengan membantah syubhat secara mujmal. Kaitannya dengan menjawab syubhat dengan cara mufassal, dengan cara rinci, ya tentu seperti yang beliau sampaikan di sini, yang pernah kita baca sebelumnya, yaitu satu persatu kita lihat, kemudian kita sebutkan dalil-dalilnya. Jadi kita ulangi saja apa yang beliau sebutkan di sini daripada syubhat yang pertama, halaman 21, syubhat yang pertama, halaman 21. Bahwa syubhat-syubhat yang beliau sebutkan di sini, ini syubhat yang tidak ada matinya, ya. Jadi terus akan ada, dan kita lihat, kita dapatkan apa yang beliau sebutkan dalam syubhat-syubhat yang ada, kita pun menjumpainya di sekeliling kita. Nah, oleh karena itu memahami syubhat-syubhat dan juga bantahan-bantahannya ini sangat-sangat diperlukan tentunya bagi mereka yang mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpemahaman salaf, Baik, syubhat yang pertama tadi kita sebutkan halaman 21, yaitu kami tidak menyekutukan Allah. Nah, bahkan kami bersaksi bahwa tiada yang menciptakan, yang memberikan rezeki, dan seterusnya daripada syubhat. Ini sangat terkenal sekali syubhat seperti ini, bahwa mereka menyatakan mereka tidak menyekutukan Allah, bahkan mereka kononnya bertauhid kepada Allah dengan bersaksi syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammadar Rasulullah. Tapi kata syubhat ini, saya orang yang berdosa dan sementara orang saleh itu mempunyai jah, pangkat, kedudukan di sisi Allah, maka saya memohon kepada Allah dengan perantara mereka. Yakni syubhat yang pertama adalah syubhat perantara. Syubhat perantara. Nah, ini tentu sangat masyhur sekali di kalangan kita dan pernah kita sebutkan bagaimana cara membantahnya dari keterangan-keterangan
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yakni syubhat yang pertama, sekali lagi syubhat perantara. Jadi mereka tadi kita sebutkan sebelumnya menyatakan mereka ini bertauhid, tapi mereka hanya berperantara saja. Nah, jawaban-jawabannya silahkan dirujuk kembali atau di murajaah kembali apa yang disebutkan oleh beliau. Namun secara umum kita ulangi sedikit berkaitan dengan jawaban yang pertama, bahwa kita jelaskan kepada mereka-mereka yang memiliki syubhat seperti ini bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu menetapkan tauhid rububiyah. Itu menetapkan tauhid rububiyah yang pertama. Kemudian juga yang kedua, kita terangkan kepada mereka bahwa kaum musyrikin i'tiraf, mengakui bahwa patung-patung, orang-orang soleh dan yang lainnya yang mereka sembah itu tidak memiliki kekuatan sedikit pun, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan mudarat dan untuk mendatangkan manfaat, tidak memiliki kekuatan. Jadi yang kedua kita terangkan bahwasanya kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi SAW, di mana mereka menyembah patung-patung, menyembah orang-orang soleh, menyembah para nabi, sebagian para nabi, itu sekali lagi mereka meyakini bahwasanya sembahannya tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita terangkan juga bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu juga seperti yang disebut dalam syubhat tadi, bahwa mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan al-anbiya was salihin, kedudukan para nabi, para orang soleh. Kemudian kata mereka, mereka tidak menyembah kepada selain Allah, tentunya mereka bertauhid. Nah ini jawaban-jawabannya. Jadi setelah kita terangkan bahwasanya kaum musyrikin tadi mengakui berikrar menetapkan tauhid rububiyah, kemudian mengakui bahwasanya sembahannya tidak memiliki kekuatan apapun, kemudian baru kita sebutkan bahwasanya kaum musyrikin juga pada hakikatnya mereka tidak berdoa langsung kepada para anbiya, para solihin tersebut, namun mereka menjadikan para anbiya, para nabi, para solihin itu sebagai perantara. Karena mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jadi kalau udah kita terangkan seperti ini udah mulai rinci ya. Jadi apa yang mereka sebutkan sebagai ahli tauhid, namun masih berperantara ketika berdoa kepada orang soleh, kepada kubur-kubur wali dan seterusnya, tentu ini terbantahkan dengan fakta-fakta keterangan yang tadi. Jadi kalau udah mereka akui apa yang tadi disebutkan, lalu apa perbedaannya Anda, yaitu yang menyebutkan syubhat tadi, dengan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW? Tidak ada perbedaan. Jadi kalau udah tidak ada perbedaan, berarti harus tobat tentunya. Harus tobat tentunya. Di mana mereka-mereka orang kufar, orang musyrikin di zaman Nabi SAW diperangi. Diperangi akibat mereka tidak tunduk kepada Islam yang benar. Islam yang benar, ya tunduk pada sebagiannya saja. Tunduk pada sebagiannya saja tadi, mengakui rububiyah Allah, mengakui sembahannya tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Itu semua ada di dalam Islam, tapi sebagian saja. Namun karena mereka tidak tunduk patuh kepada Islam, mereka pun diperangi oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, karena tidak ada perbedaan antara Anda yang menyebutkan syubhat tadi dengan orang musyrik, maka mau tidak mau harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya naudzubillah min dzalik, dimungkinkan mereka ini tergolong orang-orang musyrikin. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua adalah ayat-ayat itu, kata mereka, turun untuk menerangkan tentang orang-orang yang menyembah berhala. Lalu bagaimana kalian menyamakan orang-orang soleh itu dengan berhala? Maknanya mereka ini pergi ke kuburan orang soleh, bukan berhala, bukan patung-patung. Sebagaimana halnya kaum musyrikin, kebanyakan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW
orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Nah, ini yang mereka sebutkan syubhat-syubhat yang ada. Nah, dan ini pun pernah dibantah dan bantahannya secara rinci oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Yaitu yang pertama kita terangkan fakta-fakta yang ada, apakah benar apa yang mereka ucapkan. Jadi mereka ucapkan kan tadi bahwa ayat-ayat turun untuk menerangkan tentang orang-orang yang menyembah berhala. Bagaimana kalian menyamakan orang soleh itu dengan berhala? Nah, maknanya apa? Kami bukan pergi ke berhala, kami pergi ke kuburan orang soleh, itu maksudnya. Nah, lalu bagaimana mungkin Anda menyamakan kuburan orang soleh dengan berhala? Gitu. Sementara Al-Quran kan menerangkan tentang mereka-mereka yang menyembah berhala. Nah, ini tentu perlu jawaban yang terperinci. Jadi sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, bahwa beliau menyampaikan gambaran secara umum bahwasanya yang disembah selain Allah itu bukan hanya berhala, tapi juga malaikat, tapi juga para nabi, dan seterusnya seperti yang beliau nukilkan dari ayat-ayat yang ada. Kata beliau rahimahullah taala di sini halaman 23 berkaitan dengan ayat-ayat sebagai jawaban rinci daripada syubhat yang tadi. Bahwa syubhat yang tadi harus dijawab dengan jawaban yang rinci daripada Al-Quran tentunya. Yang menyingkap fakta-fakta bahwa apa yang mereka ucapkan salah. Apa yang mereka ucapkan tidak benar. Tidak benar. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala ada juga yang berdoa kepada para wali. Yang mana Allah telah katakan tentang mereka. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb. Waalaikumsalam. Mencari jalan kepada Rabb, pemelihara mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Ini ayat sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, ayat ini sebagaimana yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bantahannya terhadap Al-Bakri. Ini ayat kata beliau ayat umum, ya, ayat yang umum, ayat yang menerangkan tentang ayat umum kepada siapa saja atau kepada sesembahan apa saja selain Allah. Kepada sesembahan apa saja selain Allah. Mau berhala, patung, mau orang-orang soleh, mau para anbiya, para nabi, jin, malaikat dan seterusnya apa saja. Ini umum. Ini umum. Jadi karena keumumannya, maka ayat ini semua masuk ke dalamnya. Jadi semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini fakta yang beliau sampaikan untuk menjawab bahwa ini syubhat terkesan agak kuat ya, tapi setelah melihat fakta-fakta yang ada di dalam Al-Qur'an sendiri, jangan dulu melihat fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta dalam Al-Qur'an sendiri menyampaikan kepada kita semua ketidakbenaran klaim mereka tadi, yaitu ayat-ayat itu turun untuk menerangkan tentang orang-orang soleh, orang-orang yang menyembah berhala-berhala, bukan orang-orang soleh. Baik. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, mereka berdoa kepada Nabi Isa bin Maryam, itu ayatnya. Disebutkan di surah Al-Maidah ayat 75. Kemudian juga mereka menyembah kepada jin, menyembah kepada jin. Balkan ya'budunal jin. Di sini ayat Saba, ayat surah Saba ayat 40 sampai 41. 40 sampai 41. Ini semua seri fakta. Jadi kekeliruan dari syubhat mereka sudah terbantahkan. Dan juga kalau kita melihat fakta yang lain, ya fakta yang lain daripada hadis Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa asal muasal dari berhala-berhala sesembahan orang-orang Quraisy, khususnya orang musyrikin pada umumnya, itu kan asalnya orang-orang soleh, asalnya. Jadi orang-orang soleh ketika di zaman Nabi Nuh meninggal dunia, sebagaimana kita ketahui bersama, itu meninggal, lalu orang-orang pengikutnya yang setia, begitu, ikut setia, pergi ke kuburannya awal-awalnya, kemudian dibisikkan oleh syaitan untuk membuat patung-patung serupa dengan bentuk mereka atau bentuk orang soleh, Yaghuz, Ya'uq, wa Nasr, itu adalah nama-nama orang soleh yang dibentuk patungnya oleh pengikut setianya.
Nah, dan sampai pada zaman jahiliyah tentunya. Nah, kalau kita melihat ini, maka patung-patung tersebut tadi kita sebutkan berasal daripada orang-orang soleh. Nah, jadi klaim mereka ayat-ayat ini kan turun kepada mereka ayat-ayat ini turunkan kepada mereka yang menyembah berhala. Nah, lalu bagaimana mungkin Anda menyamakan berhala dengan orang soleh? Nah, selain ayat-ayat yang tadi, maka fakta dari riwayat yang sahih tadi kita sebutkan bahwasanya Ya'uth, Ya'uq, wa Nasr itu adalah orang soleh yang buat berhala. Jadi kaitan berhala dengan orang soleh ini sangat erat sekali, sangat dekat sekali. Ini jawaban yang lain tentunya. Jadi syubhat yang semacam ini, walaupun tadi kita sebutkan terkesan agak wah, begitu ya, agak mewah, begitu susah, bagi mereka-mereka yang tidak tahu faktanya. Tapi bagi mereka yang belajar tauhid, maka insya Allah ini tidak ada masalah. Baik. Kemudian selanjutnya syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga. Nah, kata syubhat yang ketiga, orang-orang kafirlah yang menginginkan dari orang soleh itu, sedangkan saya bersaksi. Nah, ini syubhat yang ketiga. Jadi orang kafirlah yang menginginkan dari orang-orang soleh itu. Maksudnya apa? Orang kafir itu memang berniat betul-betul begitu. Orang-orang musyrik, orang-orang kufar Quraisy gitu pada zaman jahiliyah atau orang musyrikin secara umum itu benar-benar secara maksud, secara niat gitu, zahir batinnya memang pergi ke sesembahan tersebut, patung dan seterusnya, itu memang mengikhlaskan betul-betul niatnya begitu. Dalam berdoa, gitu, dalam ketakutannya, dalam semua itu memang dia zahir batin ke situlah begitu. Nah, katanya di sini orang-orang kafirlah yang menginginkan dari orang saleh itu, maksudnya zahir batin, benar-benar gitu. Sedangkan saya, ini orang yang memiliki syubhat, bersaksi bahwasanya Allah lah yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang mengatur segala urusan. Begitu. Jadi maksudnya saya yang memiliki syubhat ini seolah-olah mengatakan tidak sama dengan orang-orang musyrikin tersebut. Kalau musyrikin zahir batin gitu. Kalau boleh disebut, kalau yang saya buat ini zahirnya saja. Zahirnya saja sama begitu. Batinnya tidak. Maksudnya kalau batinnya kan orang musyrik itu benar-benar secara batin gitu, secara nurani, secara hati ikhlas minta kepada sesembahan selain Allah tersebut. Tapi saya tidak. Begitu. Kenapa? Karena saya katanya meyakini bahwasanya Allah lah yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang mengatur segala urusan. Kemudian saya tidak bermaksud kecuali Dia. Ini batinnya. Batin orang yang memiliki syubhat ini. Lain dengan batinnya orang musyrik. Gitu. Saya tidak bermaksud kecuali Dia, yaitu Allah. Sedangkan orang soleh itu tidak memiliki kekuasaan apapun. Nah, ini saya yakin katanya. Hanya saja saya bermaksud kepada mereka untuk mengharap dari Allah syafaat mereka bagiku. Itu dia itu. Ya. Jadi ya syubhat-syubhat seperti ini sekali lagi tidak ada matinya. Ya, akan berterusan. Sampai di zaman kita pun kita banyak mengetahui, mendengar, menjumpai orang-orang seperti ini. Jadi harus dibantah tentunya dengan bantahan yang tafsil, dengan bantahan yang rinci. Baik. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, sebagai jawaban ucapan itu adalah, kata beliau di halaman 26, sebagai jawaban ucapan itu adalah bahwasanya ucapan seperti itu adalah sama persis, ya, sama dengan ucapan orang-orang kafir. Lantas kemudian lalu bacakan kepadanya firman Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini berarti sama. Berarti ini klaim bahwasanya si orang-orang musyrikin menuju berhala-berhala tersebut zahir batin itu salah. Ya, karena faktanya Quran mengatakan mereka pun secara batin tidak begitu ya, tidak berserah diri 100% kepada berhalanya, tidak. Tapi ada tujuan lain, yaitu kami tidak menyembah mereka melainkan, ini tujuannya, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti
hanya perantara, lagi-lagi hanya perantara. Nah, tidak murni batinnya, menyerahkan murni 100% kepada si berhala tersebut. Kemudian haula syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, jadi katanya di sini dan firman Allah bacakan juga haula syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah, yaitu mereka sesembahan selain Allah. Mau patung, mau semua selain Allah, ini kata orang musyrikin. Ya, adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, jadi kalau dah demikian faktanya, apa perbedaannya? Lagi-lagi apa perbedaannya? Gitu. Kalau mengklaim orang musyrikin tadi zahir batin menyerahkan diri kepada Allah, memang benar-benar begitu menuju kepada patungnya, menuju kepada sesembahan selain Allah, itu memang benar-benar niatnya demikian. Niatnya demikian. Terus Anda yang memiliki syubhat, kononnya bersih dari segi batinnya, hanya sekedar meniatkan agar mendapatkan syafaat saja. Terus fakta-fakta Al-Quran ini mau diapakan? Gitu, fakta-fakta yang disebut oleh Al-Quran ini mau diapakan? Yang menyebutkan bahwasanya Anda itu sama, gitu. Anda itu sama. Tidak ada perbedaannya Anda dengan kaum musyrikin. Karena kalau Anda berani mengatakan fakta yang disebut dalam Al-Quran tidak benar, berarti Anda begitu. Anda kafir dengan Al-Quran karena tidak percaya terhadap berita yang diberitakan oleh Al-Quran. Gitu. Jadi kalau Anda memberanikan diri bahwa benar-benar Anda sebut mereka, misal Abu Jahal, atau misal Abu Lahab, atau yang lainnya dari orang-orang kufar Quraisy khususnya di zaman Nabi SAW, itu benar-benar begitu menyerahkan zahir batinnya atau benar-benar meyakini bahwa sembahannya itu lah begitu yang memberikan mereka segala-galanya atau yang memberikan mereka rezeki dan seterusnya. Berarti kalau Anda tetap menyatakan demikian, seolah-olah Anda tidak membenarkan berita yang diberitakan oleh Al-Quran. Nah, terus fakta apa yang Anda jadikan sebagai dalil bahwasanya mereka zahir batin benar-benar ya meyakini si berhalanya ini lah yang memberikan mereka segala-galanya? Apa fakta yang Anda pakai? Apa dalil yang Anda pakai? Nah, yang jelas Anda tidak pernah bertemu dengan Abu Lahab, gitu kan? Ya. Lalu apa? Tidak ada. Jadi klaim-klaim semata. Baik. Jadi kata beliau rahimahullahu taala di sini halaman 26 di bawah, paragraf di bawah itu paling terakhir, ketahuilah wahai saudaraku seiman bahwasanya ketiga syubhat. Ketiga syubhat, hujjah batil mereka anggap benar itu adalah syubhat yang paling besar yang ada pada mereka. Ini tiga syubhat kita pegang baik-baik karena syubhat-syubhat yang lain ibaratnya menginduk ya kembali kepada yang tiga tadi. Walaupun ada sedikit-dikit dimodify gitu, modifikasi istilahnya. Tapi maknya itu induknya itu yang tiga tadi. Yang tiga tadi menganggap sesembahan selain Allah itu sekedar wasilah saja. Sehingga mereka bukan menyembahnya. Kemudian menganggap bahwa dalil-dalil yang ada itu pada mereka-mereka yang menyembah berhala saja. Bukan mereka-mereka yang pergi kepada kuburan yang soleh, karena orang soleh tidak sama dengan berhala. Kemudian sesembahannya itu hanya sekedar mereka ingin syafaatnya. Ini tiga. Jadi yang tadi kita sebutkan, sebagaimana kata beliau di sini adalah syubhat yang paling besar yang ada pada mereka. Jadi cukup catat saja ayat-ayatnya. Banyak tentunya ayat-ayat yang lain, hadis-hadis yang lain, tapi cukuplah yang beliau sampaikan ini hadisnya, ayatnya lah gitu ya sebagai dalil kita di hadapan mereka. Karena tadi kita sebutkan ini sudah masyhur sekali syubhat seperti ini. Ya, cuma orang-orang lain-lain cara penyampaiannya, tapi inti maksud maknanya sama. Ya mungkin kita pergi ke Malaysia ya. Orang-orang yang macam-macam, pusing-pusing dulu, putar, tapi ya nanti ujung-ujungnya ada tapinya. Itulah intinya itu tapinya. Jadi perputaran kata-katanya itu ya masing-masing. Orang Malaysia mungkin lain perputarannya,
Orang Singapura lain perputarannya, orang Indonesia lain perputarannya, Nusantara semuanya begitu ya, lain-lain daerah, lain perputarannya. Tapinya itu intinya. Nah, kalau disebut tapi kan, nah ada. Kalau udah tapinya itu udah mulai kepada inti dan intinya sama semua. Itu balik kepada yang tiga tadi. Karena itu kata beliau, syubhat yang paling besar yang ada pada mereka, ini yang tiga tadi. Baik. Untuk itu kata beliau, jika Anda sudah ketahui bahwasanya Allah sudah menjelaskan tiga hal itu di dalam kitabnya dan Anda pun sudah memahaminya dengan pemahaman yang baik, maka berbagai syubhat selain itu akan terasa lebih mudah dibandingkan tiga syubhat di atas. Nah, ini yang paling besar sekali. Nah, cuma ya kita tidak mencukupkan diri dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, keterangan-keterangan yang lain juga kita ambil, keterangan-keterangan yang lain juga kita pahami sehingga kita boleh menyesuaikan bantahan-bantahan kita terhadap masing-masing orang sesuai dengan kemampuan orang yang kita hadapi tersebut, karena tidak semua orang yang memiliki syubhat seperti ini kemampuannya sama, level keilmuannya sama. Nah, gitu. Ada orang yang sekedar ikut-ikutan saja, ada orang yang memang benar-benar mempelajarinya. Nah, jadi kalau orang yang mempelajarinya perlu kita juga mengisi diri dengan wawasan yang lebih luas lagi. Tapi kalau ada orang yang awam-awam gitu ya, hanya ikut-ikutan saja, ya cukup dengan seperti yang beliau sebutkan. Dengan ditambah-tambah sedikit kata-kata yang sesuai lah gitu. Kemudian apabila dia mengatakan, halaman 27 dan ini masuk kepada syubhat yang keempat. Syubhat yang keempat. Kata beliau, saya tidak menyembah kecuali kepada Allah, sedangkan berlindung kepada orang soleh dan berdoa kepada mereka semacam ini bukanlah ibadah. Dan ini sangat-sangat banyak syubhat seperti ini. Nah, syubhat seperti ini, syubhat yang keempat banyak. Nah, yakni intinya yang keempat ini, mereka anggap ibadah menyembah Allah itu hanya sujud, ruku saja. Solat, gerakan solat, ruku, sujud saja. Itu yang mereka anggap sebagai menyembah. Itu yang mereka anggap sebagai ibadah. Maka selainnya bukan ibadah. Nah, kesimpulan dari mereka, kalau itu bukan ibadah, jadi tidak ada unsur syiriknya. Hanya sekedar berdoa saja, hanya sekedar berlindung saja, hanya sekedar minta wasilah saja, hanya sekedar menginginkan syafaat saja, berarti itu tidak syirik. Kenapa? Karena bukan ibadah, tidak menyembah maksudnya. Karena menurut pandangan mereka, dan ini kita fakta ya, kalau kita balik Nusantara, Singapura lah, Malaysia lah, Indonesia lah, yang mereka anggap nyembah itu ibadah itu ya ruku sujud, macam sholat gitu. Selama mereka tidak ruku sujud di hadapan kuburan wali tersebut, ya selama itu tidak syirik katanya. Nah, ini syubhat yang banyak juga. Nah, jadi syubhat yang keempat. Saya, kata yang memiliki syubhat, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sedangkan berlindung kepada orang-orang soleh, berdoa kepada mereka semacam ini bukanlah ibadah. Nah itu dia itu. Karena memang alih bahasa ini pengaruh juga ya. Alih bahasa pengaruh juga. Jadi bahasa Nusantara kita sama semua ya, menyembah. Kalau udah menyembah itu ada lebih kepada ritual sholat. Nah, jadi kalau di orang Islam sholatnya berupa gerakan ruku sujud, gitu kan? Kalau di Kristen ya nyanyi-nyanyi itu. Kalau di Hindu ya dengan sesajen-sajen dupa-dupanya itu dengan jadi itu semua nyembah namanya, semua menyembah. Jadi pengaruh bahasa pun sama, sangat-sangat berpengaruh dalam hal ini, sehingga pengaruhnya pada bantahan juga ya mungkin harus diperluas sedikit ya berkaitan dengan apaman. Jadi oleh karena itu kita harus kembali kepada makna ibadah menurut bahasa Arab begitu. Di sini saya tidak menyembah. Jadi bahasa Arabnya ya'budun. Ya'budun. Jadi al-ibadah, bahasa Arabnya al-ibadah. Ini kalau kita orang Melayu, orang Nusantara, kalau disebut ibadah dengan menyembah kan lain kan? Ya, kalau ibadah
itu macam pergi umroh, ya, sedekah apa. Kalau menyembah, sholat. Dia tidak. Rukuk sujudnya sholat. Padahal kalau menurut bahasa Arab dan istilah syaraknya itu udah masuk. Itu udah masuk. Rukuk sujud itulah ibadah. Nah ini masalah tadi kita sebutkan masalah bahasa juga. Jadi harus kita pandai-pandai dalam menerangkan. Kenapa orang ini mati-mati disebut saya tidak menyembah, saya tidak menyembah. Rupa-rupanya kalau kita lihat-lihat konotasi persamaan gitu dan juga perbedaan daripada makna itu sangat berpengaruh. Karena bahasa kita ya, bahasa Nusantara kita lain rasa konotasinya ya, rasanya itu kalau disebut ibadah dengan menyembah. Lain kan? Jadi kalau kita sebut tadi kita ulangi, kamu beribadah kepada Allah apa tidak? Ya, saya beribadah kepada Allah begitu. Tapi kenapa berdoa kepada kuburan? Saya kan tidak menyembah begitu. Dah, lain lagi dah. Apakah kamu menyembah selain Allah? Tidak. Tidak. Itu kan maknanya bahwa ibadah dengan menyembah bagi kita ini orang Nusantara itu lain. Padahal menurut syariat itu sama. Itu sama. Menyembah kalau kita lihat sujud ruku menurut kita ini itu tidak salah, betul juga. Tapi itulah ibadah. Itulah ibadah. Jadi kalau kita sebut al-kafirun ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhirnya lakum dinukum waliyadin, itulah ibadah menyembah. Sehingga al-kafirun ini surah al-kafirun ini surah tauhid juga, surah tauhid juga. Sehingga kita pun disunahkan untuk membacanya sebelum tidur agar kita terlepas daripada kesyirikan. Nah, ini yang perlu dibahas ini tentu dengan secara rinci. Dibahas secara rinci. Baik, apa kata beliau rahimahullahu taala? Maka kata beliau, katakan kepadanya. Ini jawabannya. Katakan kepadanya, bukankah kamu mengakui bahwasanya Allah telah mewajibkan kepadamu pemurnian ibadah, maksudnya ikhlas ibadah hanya untuknya, dan itu merupakan hak Dia atas kamu? Jika dia menjawab ya, maka katakan kepadanya, coba terangkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan kepadamu, yaitu keikhlasan, kemurnian beribadah hanya untuk Allah semata, dan itu merupakan hak Allah atas kamu. Nah, apa maksudnya di sini? Pertama, jadi kita lihat dulu kemampuan orang ini. Nah, ini dari jawaban beliau ya. Kita lihat dulu kemampuan orang ini sejauh mana keilmuannya, level keilmuannya. Ini jangan-jangan orang jahil. Karena dari segi ucapannya saja dah jahil. Saya tidak menyembah Allah. Saya tidak menyembah Allah. Maksudnya apa? Dia bertauhid kepada Allah, ini maksudnya. Berarti, wah ini perkataan berat, betul tidak? Menyatakan diri bertauhid kepada Allah, menyatakan diri tidak menyembah kepada selain Allah, ya. Ini berat. Kenapa? Karena faktanya kan lain dari ucapannya, sehingga dari jawaban yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini itu kita diajarkan, kita lihat dulu levelnya orang ini. Jadi bukankah kamu mengakui bahwasanya Allah telah mewajibkan kepadamu pemurnian ibadah hanya untuknya, dan itu merupakan hak Dia atas kamu? Maksudnya kita diperintahkan untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah yang kita hafal sama-sama. Nah, kalau dia mengakui jawaban ya, jawaban ya, lalu kita katakan kepadanya, coba terangkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan kepadamu, yaitu keikhlasan, kemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Jadi pertanyaan yang pertama, bukankah Allah telah mewajibkan kepada kita untuk ikhlas kepada Allah, ikhlas ibadah kepada Allah? Kemudian kalau dia jawab iya, baru selanjutnya. Tapi kalau mungkin dia jawab tidak, berarti memang benar-benar jahil. Ya, boleh-boleh saja. Tidak. Ya, apa maksudnya tidak? Saya tidak paham soalan kamu gitu kan? Dia bilang. Jadi bisa saja, mungkin saja. Ya karena orang awam, apalagi di negeri kita ya banyak orang awam. Kalau ditanya-tanya seperti ini susah.
Oleh karena itu ya kita terpaksalah kita jelaskan begitu ke ikhlas itu apa gitu ya. Nah, ini kalau udah dia mengetahui ikhlas itu apa, kemudian ikhlas itu adalah perintah ya untuk dari Allah kepada makhluknya, yang itu harus dituntut ya ketika beribadah. Nah, dia akan menjawab iya. Nah, setelah ya baru ditanya apa itu ibadah itu apa. Nah, oleh karena itu kata beliau di sini di paragraf yang terakhir, sesungguhnya dia tidak akan tahu apa itu ibadah dan apa macam-macamnya. Dia tahu ya, kita harus memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Ikhlas. Ya, ketika beribadah, dia tahu, dia mengakui, dan itu kebanyakannya. Ya sedikit saja yang tidak tahu. Tapi kebanyakannya tahu, kita harus ikhlas begitu. Ikhlas. Nah, lillahi ta'ala ketika kita beribadah. Nah, jadi ketika sholat pun usolli usolli adzuhra arba'a rakaat makmuman lillahi ta'ala, kan selalu akhirnya lillahi ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka mengakui bahwasanya ibadah itu harus murni untuk Allah, lillahi ta'ala. Nah, maka tidak heran dia menjawab ya, gitu kan? Dia menjawabnya. Nah, setelah menjawab ya itu, baru kita tanya apa maksud daripada kemurnian beribadah. Maksudnya apa ibadah itu? Bagaimana maksudnya ibadah itu apa? Yang harus dimurnikan. Ibadah yang harus dimurnikan itu apa? Nah, baru sekarang kita akan masuk kepada syubhatnya. Tadi kan dia sebut saya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Artinya saya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, tapi kembali ya, kalau orang Arab mungkin langsung saja seperti apa yang beliau sebutkan. Orang Arab kan mana ada istilah sembah. Semua ibadah. Ya. Nah, kita nih orang Melayu, orang Indonesia, orang Nusantara ini perlu jelaskan dulu apa makna menyembah, apa makna ibadah, dan ujung-ujungnya kita harus meyakinkan dia, memahamkan dia bahwasanya menyembah dan ibadah ini sama. Begitu. Jadi setelah dia paham ini, baru kita masuk ke ibadah. Jangan masuk ke ibadah langsung, karena bahasa itu nilai bahasa atau pemahaman bahasa lain tadi kita sebutkan. Jadi kalau orang kita menyebut ibadah, itu pikirannya umroh, pikirannya sedekah, pikirannya yang lain-lain gitu. Tapi kalau orang menyembah, itu makna ruku, sujud, itulah menyembah. Nah, jadi harus kita pastikan dulu pemahaman mereka itu benar, bahwasanya sesembahan menyembah itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah termasuk bagian daripada menyembah. Nah, gitu. Baik, jadi kita minta apa makna ibadah. Nah, kalau dia pandai ya, dia sebutkan ibadah itu adalah termasuk ini ya, berarti kita tembak langsung ya kan. Kenapa kamu mengklaim diri kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah, padahal kamu telah menyebut bahwa tadi sujud ruku, ini kalau dia pandai. Tapi kebanyakannya tidak tentunya. Nah, oleh karena itu kata beliau di sini, sesungguhnya dia tidak akan tahu apa itu ibadah. Nah, kenapa? Karena kalau dia tahu, tidak mungkin menyebut syubhat yang ini. Dia tidak syubhatnya bilang apa? Nah, sedangkan berlindung kepada orang-orang soleh dan berdoa kepada mereka semacam ini bukanlah ibadah. Nah, nih, tidak memasukkan berlindung, tidak memasukkan berdoa ke dalam ibadah. Berarti tidak tahu apa itu mana ibadah. Karena itu dipastikan oleh beliau, sesungguhnya dia tidak akan tahu apa itu ibadah. Dan apa macam-macamnya. Untuk itu terangkanlah hal itu kepadanya dengan ucapan Anda. Allah telah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan." Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri, dengan suara yang lembut. Nah, ini tentu jawaban beliau ya. Jawaban beliau ini adalah jawaban langsung dalil. Nah, langsung dalil ya. Cuma kita ya tidak cukup tentunya dengan ini. Kawan-kawan kita di kampung gitu ya, kawan-kawan kita yang masih awam, ya perlu diterangkan apa itu mana ibadah gitu, sehingga menyembah versi orang Nusantara masuk ke dalam mana ibadah apa gitu. Nah, baru kita sebut dalil yang ada. Nah, tentunya pelajaran-pelajaran itu semacam itu ya kita dapatkan di kitab-kitab beliau sebelumnya atau bahasan-bahasan sebelumnya, baik itu di Al-Usul Ats-Tsalatsa,
baik itu di Kitabut Tauhid, gitu kan sudah lengkap di situ apa rinciannya. Nah, lagi-lagi kita sebutkan bahwa kitab Kasyfus Syubhat ini itu kitab yang levelnya tinggi. Maksudnya apa? Dipelajari setelah Al-Ushul Tsalatsah, kemudian naik lagi Kitabut Tauhid, yakni setelah Kitabut Tauhid. Nah, karena kalau udah paham Kitabut Tauhid itu ya seperti ini, diisyarat-isyaratkan saja. Kita isyarat saja, yaitu apa isyarat? Terangkan dulu makna ibadah, apa itu makna ibadah, apa itu macam-macam ibadah, kemudian sebut dalil-dalilnya yang ada semua di situ. Baik, jadi kata beliau dengan menjawabnya adalah firman Allah tadi kita bacakan surah Al-A'raf ayat 55 tadi. Kemudian 55 ini maksudnya adalah berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Nah, perintah berdoa kepada Allah dalam surah Al-A'raf ayat 55 ini menunjukkan ibadah. Lagi-lagi kita tekankan, karena ini kita berbicara kepada orang Nusantara, maka lagi-lagi kita tekankan bahwasanya ibadah itu sama dengan menyembah, begitu. Sama dengan menyembah. Jadi menyembah itu tidak hanya ruku sujud saja. Jadi kita terangkan kembali apa makna ibadah. Nah, apa makna ibadah? Jadi ibadah, kita merojaah sedikit bahwasanya ibadah maksudnya dari segi bahasa adalah atau al-khudu. Nah, tunduk, al-khudu, tunduk, patuh, dan taat itu makna ibadah secara bahasa. Nah, kemudian makna ibadah secara istilah tentu banyak yang disebut oleh para ulama, namun kita merojaah saja, kita ingat-ingat saja apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan makna ibadah yang beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batinah. Jadi setiap gerakan itu satu nama ibadah ini adalah satu istilah gitu. Ibadah ini adalah satu istilah yang mencakup seluruh gerakan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, minal aqwali wal af'al, dari ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi itu makna ibadah. Jadi makna ibadah secara bahasa adalah tunduk, patuh, taat pada Allah. Kemudian makna dari segi istilah tadi kita sebutkan suatu istilah yang mencakup seluruh gerakan apa saja, tapi yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, jadi kalau kita dah terangkan hal seperti ini, maka dah jelas bahwasanya ruku, sujud atau menyembah dalam bahasa kita itu juga bagian termasuk ibadah. Nah, sebagaimana halnya doa, sebagaimana halnya juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah, itu juga bagian daripada ibadah. Nah, kalau sudah paham seperti ini ya kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan doa merupakan ibadah. Nabi SAW menyebutkan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, dia confirm. Nah, jadi menyembah, ruku, sujud itu adalah bagian daripada ibadah. Jadi kalau Anda yang memiliki syubhat tadi menyatakan saya tidak menyembah berarti saya tidak beribadah. Gitu. Saya tidak menyembah berarti saya tidak beribadah maksudnya, kecuali kepada Allah. Nah, sedangkan berlindung kepada orang-orang soleh dan berdoa kepada mereka semacam ini bukanlah ibadah. Nah, setelah kita terangkan, Anda paham apa tidak? Gitu kan? Oh ya paham, alhamdulillah. Ya pasti paham kalau udah diterangkan. Kalau udah paham berarti benar apa tidak syubhatnya ini? Salah. Akibat apa? Akibat tidak paham makna ibadah. Akibat jahil terhadap makna ibadah. Kalau tahu makna ibadah, maka tidak mungkin muncul syubhat seperti ini. Dan ini
banyak kita dapatkan di Nusantara kita. Jangan syirik gitu, tidak boleh syirik. Siapa bilang saya syirik gitu? Jangan pergi kuburan, jangan minta-minta, itu kan syirik. Jangan tawasul kepada orang mati, itu syirik. Jangan berdoa kepada selain Allah, itu syirik. Nah, dia bilang, siapa bilang saya syirik? Kan syirik. Siapa bilang saya syirik? Saya tidak menyembah pada selain Allah. Banyak kita dengar kata-kata demikian. Saya tidak menyembah. Padahal menyembah itu adalah ibadah. Menyembah itu adalah ibadah. Nah, ibadah banyak macam-macamnya. Ibadah hati, ibadah amalan, ibadah zahir, ibadah batin, itu banyak sekali. Nah, udah demikian, maka insya Allah mereka akan paham bahwasanya syubhat yang mereka sebutkan ini salah, keliru akibat kejahilan. Jadi saya tidak menyembah kecuali kepada Allah, maknanya di sini saya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Sedangkan katanya ini berlindung kepada orang soleh dan berdoa kepada mereka semacam ini bukanlah ibadah. Ini berarti keliru besar. Tidak diragukan lagi bahwa berlindung kepada orang soleh, kemudian berdoa kepada mereka ini adalah syirik. Karena minta perlindungan, kemudian berdoa, itu adalah hak khusus bagi Allah. Hak khusus bagi Allah. Maka orang yang benar-benar ikhlas dalam ibadah kepada Allah, mereka lah yang bertauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah. Karena tauhid itu adalah mengesahkan Allah kepada perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini kita pahami. Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Meyakini Allah itulah tunggal yang berhak. Yang kita yakini satu-satunya yang boleh melakukan hal-hal yang khusus bagi Allah. Berdoa kepadanya khusus bagi Allah. Minta perlindungan itu khusus bagi Allah dan seterusnya. Jadi sudah dipahami bahwa menyembah, ruku, sujud itu bagian daripada ibadah. Juga dipahami bahwa doa, kemudian minta perlindungan, minta syafaat, bagian daripada ibadah. Jadi lanjut kata beliau, lalu jika Anda sudah memberitahukan hal itu kepadanya, maka katakan kepadanya, apakah kamu tahu bahwa doa itu merupakan ibadah kepada Allah? Kita tanya lagi, kata Syekh di sini, tanya lagi setelah diterangkan, tanya lagi. Apakah kamu tahu, paham bahwa berdoa itu merupakan ibadah kepada Allah? Maka pasti dia akan mengatakan, ya. Doa itu puncak ibadah, inti utama daripada ibadah. Lantas, lalu, kemudian katakan kepadanya, kalau kamu sudah mengakui bahwa doa itu adalah ibadah kepada Allah, dan kamu sendiri sudah berdoa kepada Allah sepanjang malam dan siang hari dengan rasa takut dan harap, kemudian kamu berdoa untuk keperluan tertentu kepada seorang nabi atau yang lainnya, apakah bukan berarti kamu telah menjadikan selain Allah sebagai sekutu Allah dalam beribadah kepadanya? Gitu. Maka pasti dia akan menjawab, ya, maksudnya kalah dah. Ya. Tapi apakah mereka semudah ini akan kalah? Ya, bergantung. Ya, bergantung orang-orangnya. Tapi secara teori berdebat ini udah kalah. Kalah. Kenapa? Karena kita tadi jelaskan makna ibadah, mereka paham, kemudian sudah disepakati bahwasanya berdoa termasuk bagian daripada ibadah, minta perlindungan termasuk bagian daripada ibadah. Lalu kita ringkas kembali seperti apa yang beliau sebutkan, kita ulangi. Kalau kamu sudah mengakui bahwa doa itu adalah ibadah kepada Allah, dan kamu sendiri sudah berdoa kepada Allah sepanjang malam dan siang hari dengan rasa takut dan harap. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kan gitu. Rasa takut, rasa harap, kita merengek kepada Allah, kita berikan sepenuhnya harapan kepada Allah. Kemudian apakah bukan berarti kamu telah, kata beliau di sini, kemudian kamu berdoa untuk keperluan tertentu kepada seorang nabi. Jadi setelah mengetahui hakikat daripada doa merupakan ibadah, kemudian juga di dalam ibadah, di dalam sholat kita memang mengikhlaskan niat kita berdoa kepada selain Allah. Lalu kalau doa seperti itu kita tujukan, kita pergi gitu ya ke kuburan wali atau apa gitu, apakah ini tidak
dikatakan menyekutukan Allah? Nah, ini logik begitu maksudnya. Ya, Anda sekarang udah paham bahwasanya doa itu adalah ibadah. Anda sekali lagi paham bahwasanya doa itu adalah bagian daripada ibadah. Kalau tadi mungkin tidak paham, sekarang udah paham. Setelah diterangkan, setelah dijelaskan, setelah disebutkan dalil-dalilnya. Nah, sekarang kita kita singkat gitu ya pemahaman tersebut sehingga mereka mengakui kesalahannya. Jadi di satu sisi atau di waktu-waktu tertentu dia berdoa kepada Allah, mungkin dalam sholatnya, mungkin dalam tahajudnya, bahkan mungkin dalam rukuknya ikhlas berdoa kepada Allah. Nah, lalu di saat lain, di waktu yang lain dia pergi juga kepada kuburan-kuburan, dia pergi juga ke tempat-tempat yang keramat dan seterusnya. Nah, apakah ini tidak dinamakan menyekutukan Allah? Karena apa yang tadi dia perbuat ketika tahajud, mungkin dia tahajud ketika berada di tempat-tempat mustajab, misal di Madinah, di situ, di Mekah, di situ dia berdoa ikhlas kepada Allah. Nah, apa yang mereka pernah buat kepada Allah ini, dia buat juga di tempat yang lain. Maksudnya di kuburan, di depan wali, kuburan wali dan seterusnya. Nah, secara akal sehat, ini apakah tidak disebut menyekutukan Allah? Gitu secara akal sehat. Kalau masih mereka akal sehat ya masih akan menjawab ya. Kalau tidak ya mungkin ditanyakan akalnya. Gitu. Mungkin pada waktu itu ada pandemi ya. Jadi merusak akalnya. Ya. Dan juga kalau dia tidak paham juga, ya kita sebutkan ya kepada mereka bahwa ibadah, macam-macam ibadah, di antara macam-macam ibadah, selain ibadah yang zahir seperti berdoa gitu ya, kemudian menyembah, masuk ruku sujud, menyembelih, minta pelindung, itu kan zahir yang nampak. Yang tidak nampak dan itu yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah batin, i'tiqad, keyakinan. Rasa takut, berharap, tawakal kepada Allah, ini adalah tidak kalah penting. Ya, dia tidak nampak, tapi sangat-sangat penting. Ibadah yang sangat-sangat penting sekali. Banyak di antara kita yang jatuh ke dalam kesyirikan akibat menyelisihi, akibat fail, begitu ya, gagal dalam beribadah atau bertauhid kepada Allah dengan tauhid dari sisi tauhid amalan qalbiyah, amalan hati. Nah, itu juga bagian daripada ibadah. Maka doa, ketika orang itu berdoa, pada hakikatnya dia telah mengumpulkan di dalam doa itu sendiri telah terkumpul ibadah zahir dan ibadah batin. Zahir bagaimana bentuknya? Mengangkat tangannya, kadang nangis, kadang mengulang-ulang doanya, itu kan zahir nampak. Batinnya apa? Ada harapan di situ. Ada rasa takut. Nah, kalau tidak diterima doanya, ada rasa tawakal di situ. Nah, jadi doa itu sendiri merupakan ibadah yang luar biasa karena mengumpulkan amalan zahir dan amalan batin. Amalan zahir dan amalan batin. Nah, jadi kalau itu ditujukan kepada selain Allah, lagi-lagi kita tanyakan secara logik, ya pasti apakah ini tidak dinamakan menyekutukan Allah, gitu. Kemudian juga kalau dia sebut ada juga dia bilang lain, begitu kan, lain katanya. Kalau saya tahajud, ya saya berdoa kepada Allah, itu memang murni ibadah kepada Allah. Maksudnya hatinya yang tadi amalan hati, takut, cemas, ingin berharap kepada Allah, ya roja, pengharapan, itu semua full gitu. Nah, tapi kalau yang diwali ini ya kan tadi alasannya wasilah, ya, alasannya syafaat begitu. Jadi maksud tidak full lah begitu. Lagi-lagi kita tanyakan, ada tidak orang berakal seperti itu? Ya tidak ada. Mana mungkin bisa atau boleh memisah-misahkan hatinya. Memisah-misahkan, kalau di sini ketika berdoa nangis di sini juga dia nangis. Lalu apa perbedaannya nangisnya yang di tahajud kepada Allah dengan nangisnya di hadapan di kuburan wali? Mengangkat tangannya,
Khusyuk begitu, sama khusyuknya ketika dia berdoa ketika sholat dengan berdoa di samping atau kuburan wali tersebut. Khusyuknya sama, kita lihat secara zahirnya kita lihat sama. Begitu nangisnya, suaranya, semua, dan itu kebanyakan demikian, betul tidak? Lebih khusyuk bahkan di situ ya, lebih khusyuk di situ di kuburan walinya. Lalu logik apa tidak? Wah, tuh hati saya yang di ini lain, hati saya di sini. Tidak logik gitu. Akal di mana begitu? Kalau kita akal apa yang kita pakai simpulkan? Bahkan tadi fakta-faktanya justru malah lebih khusyuk kita lihat di sini, karena ketakutannya lebih di sini, di kuburan walinya. Gitu. Jadi masuk kuburan walinya harus dengan gerakan tertentu, masuk kuburan walinya harus dengan lafaz-lafaz tertentu dulu baru masuk dan seterusnya. Itu menandakan bahwasanya dia ketika masuk itu lebih khusyuk gitu ya. Kemudian lebih takut. Lalu lagi-lagi kita tanya apakah tidak sama begitu kan? Nanti kalau dia sebut tidak, kemudian tidak menyekutukan Allah, berarti ya akalnya begitu ya pernah terkena pandemi. Itu dan masih bekasnya belum divaksin. Ya? Baik, Allah. Kemudian kata beliau, lalu katakan kepadanya lagi, apabila kamu sudah mengamalkan firman Allah di saat dia berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Kamu sudah taat kepada Allah serta sudah pula menyembah, sudah pula menyembelih kurban untuk Dia, apakah hal ini bukan merupakan ibadah? Lagi-lagi ini tujuannya apa? Tujuannya secara tidak langsung kita tundukkan dia kepada pemahaman bahwasanya menyembelih itu termasuk ibadah. Kenapa tadi? Karena beribadah menurut kebanyakan mereka-mereka ini memiliki syubhat, apalagi kita di Nusantara, ibadah itu ibadah yang dikatakan ibadah syirik itu hanya atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah itu hanya pada menyembah. Itu hanya pada sholat saja, itu tidak. Jadi kalau berdoa sudah tadi dibantah doa. Sekarang balik menyembelih. Menyembelih. Mereka sebut tidak. Menyembelih bukan ibadah. Jadi kalau menyembelih ketika membeli sesuatu ya, membeli rumah, dapat kendaraan. Ambil ayam, sembelih, darahnya dipercikkan ke kendaraannya tersebut atau ke rumahnya atau yang kemana-mana. Ada ritual seperti itu. Jadi intinya bahwa menyembelih ini bagi mereka bukan ibadah. Lalu kalau dikatakan syirik ketika menyembelih dengan niat bukan selain Allah, maka ini mereka tidak masuk akal mereka. Jadi mereka itu harus dijelaskan. Seperti yang beliau sebutkan di sini. Lalu katakan kepadanya lagi, apabila kamu sudah mengamalkan firman Allah di saat dia berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Dan kamu sudah taat kepada Allah serta sudah pula menyembelih kurban untuk Dia. Apakah hal ini bukan merupakan ibadah? Pasti ya akan menjawab ya. Pasti akan menjawabnya. Lantas, kemudian katakan kepadanya, jika kamu menyembelih kurban demi untuk seorang makhluk, baik itu seorang nabi atau jin ataupun yang lainnya, bukankah kamu sudah menjadikan selain Allah sekutu baginya dalam beribadah kepadanya? Sama gaya kita seperti yang berdoa tadi. Menjawabnya, dan ini dikiaskan kepada seluruh ibadah-ibadah yang lain. Jadi pertama, kalau sudah mengakui doa itu sebagai bagian daripada ibadah, maka kita sebutkan lagi hakikat daripada berdoa. Kalau kamu berdoa ketika sholat khusyuk dan seterusnya, harapan seterusnya, lalu kamu buat demikian juga di kuburan wali, apakah ini tidak sama dengan menyekutukan Allah? Secara akal sehat pasti akan menjawab ya. Begitu juga dengan menyembelih. Setelah kita menyebutkan menyembelih itu adalah bagian daripada ibadah, sebut dalilnya,
lalu dia akui, kemudian kita sebutkan contoh, dia pernah berkurban, ya, dia pernah berkurban di hari Idul Adha begitu. Dan itu untuk siapa? Untuk Allah. Niatnya untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah. Lalu kalau menyembelih hewan, walaupun hewannya kecil, tetap saja menyembelih ya. Ayam lah, itik lah, itu juga apalagi lembu. Nah, jadi kalau menyembelih kepada atau dengan niat yang lain selain Allah, bukankah ini tidak dinamakan menyekutukan Allah? Akal yang sehat akan menjawab, ya, gitu. Kemudian kata beliau, dia pasti akan mengakui dan mengatakan ya. Dan katakan kepadanya lagi, orang-orang musyrik yang mana Al-Quran telah turun menjelaskan tentang keadaan mereka, apakah mereka dulu senantiasa menyembah malaikat, orang-orang soleh, Allata, dan yang lainnya, sudah pasti dia akan mengatakan ya. Kita ulangi. Katakan kepadanya lagi, orang-orang musyrik yang mana Al-Quran telah turun menjelaskan tentang keadaan mereka, maksudnya musyrik di zaman Nabi, apakah mereka dulu senantiasa menyembah malaikat dan juga menyembah orang-orang soleh, menyembah-nyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal itu, dan yang lainnya? Nah, orang ini akan menjawab, ya, katanya, ya. Kemudian kalau sudah mengatakan ya, maka katakan kepadanya lagi, bukankah ibadah mereka kepada malaikat, orang-orang soleh, dan yang lain-lain itu hanya dalam bentuk doa, menyembelih kurban, berlindung kepada mereka di saat ada hajat, kebutuhan, dan yang semacamnya. Nah, jika tidak seperti itu lalu apa? Nah, gitu ya. Jadi ini cara ya diajarkan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, ini menunjukkan kepandaian beliau ya. Ini menunjukkan kepandaian beliau dan betul-betul beliau menguasai bab ini. Menguasai bab ini untuk menerangkan kepada orang begitu. Karena metode seperti ini ya cukup bagus ya. Tek-tek gitu. Jadi gerakan-gerakan ringkas. Nah, ini metode debat yang luar biasa, bagus. Jadi diajaknya dulu musuhnya ini atau lawan debatnya ini mengakui sesuatu yang disepakati, ya. Lalu dengan kesepakatan itu dimasukkan ke dalam perangkap, gitu ya, ke dalam perangkap yang akhirnya nanti dia akan kalah di situ. Nah, jadi setelahnya tadi pasti dia akan akui bahwa orang-orang musyrik dulu di zaman Nabi SAW itu senantiasa menyembah, beribadah, maksudnya beribadah kepada malaikat, orang soleh dan yang lain-lainnya. Nah, ini sepakat apa tidak? Pasti disepakati. Karena apa? Karena orang-orang musyrik itu tidaklah dikatakan musyrik kecuali mereka menyembah selain Allah. Dan kemudian yang selain Allah ini macam-macam. Ya, ada berhalanya, ada malaikatnya, ada nabinya, ada Lata, Uzza dan semuanya. Tapi poinnya adalah sepakat bahwasanya mereka menyembah selain Allah. Betul tidak? Betul. Nah, kemudian selanjutnya masukkan ke dalam perangkap. Nah, ini maksudnya di sini. Bukankah ibadah mereka kepada malaikat, maksudnya ibadah mereka kepada selain Allah itu dalam bentuk doa, dalam bentuk menyembelih, ya. Kemudian berdoa. Nah, ini berlindung kepada mereka di saat ada keperluan, di saat ada hajat, ada kebutuhan dan yang semacamnya. Begitu. Ini sekarang dimasukkan ke dalam perangkap. Jadi kalau udah tadi sepakat, oh mereka beribadah kepada selain Allah. Nah, sekarang mereka udah paham apa makna ibadah. Oke, sekarang kita sebut fakta bahwa ibadah mereka, inti utama ibadah mereka ini ada 3. Gitu. Doa, menyembelih, kemudian minta perlindungan. Berdoa, menyembelih, dan minta perlindungan. Kalau doa umum ya. Nah, kalau minta perlindungan ketika terjadi apa gitu, mereka perang atau mereka apa begitu, ada hajat, nah mereka minta perlindungan. Ini tiga nih. Nah, ini jenis macam ibadahnya. Kalau kita ya justru malah banyak ibadah kita, betul tidak, kepada Allah. Mereka nih ibadahnya ini intinya, kepada selain Allah ini intinya. Doa, menyembelih, kemudian minta perlindungan.
Nah, jika tidak seperti itu lalu apa? Maksudnya kita minta, nih Syekh minta kepada lawan debatnya ini, apa sebutkan ibadah yang lain. Kalau bukan yang tiga ini, mungkin dia sebut puasa dan seterusnya. Mana ada puasa dia kepada selain itu? Mungkin disebut nazar, nazar kepada yang ini. Tapi kan itu tujuannya untuk berlindung karena dia takut dan seterusnya. Jadi ibadah-ibadahnya itu tidak terlepas daripada tiga hal ini. Itu maksudnya. Oleh itu kata beliau, jika tidak seperti itu lalu apa? Apa jenis ibadahnya? Ini maksudnya kita masukkan ke dalam perangkap ini, gitu. Setelah menyepakati ibadah itu tadi orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW itu menyembah selain Allah. Kemudian kata beliau, jika tidak seperti itu lalu apa? Mereka mengakui, kata beliau, mereka mengakui bahwasannya mereka adalah hamba-hamba Allah dan di bawah kekuasaannya, dan bahwasanya Allah lah yang mengatur segala urusan. Namun mereka berdoa kepada para malaikat, orang-orang soleh, dan berlindung kepada mereka karena mereka yakin bahwa yang mereka puja itu memiliki memiliki kedudukan tinggi dan syafaat. Hal ini jelas sekali. Ini dah selesai syubhat yang keempat. Ini kalau dia mengatakan apakah kok ini syubhat yang kelima. Ini syubhat yang kelima, selesai yang keempat. Jadi setelah kita ulangi yang keempat ini, terangkan makna ibadah karena tadi mengatakan kami selalu beribadah kepada Allah, kami tidak syirik. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka jahil terhadap makna ibadah. Jahil terhadap makna ibadah. Kemudian setelah dia paham makna ibadah, jadi kita katakan lagi, bukankah orang musyrik beribadah, menyembah kepada selain Allah? Ya. Kemudian kita sebutkan lagi macam-macam ibadah dari orang-orang musyrik, yaitu utamanya intinya tiga tadi, berdoa, minta perlindungan, menyembelih. Ini yang tiga. Baik, kemudian setelah menyebutkan dan mengakui yang tiga ini, maka tidaklah mereka melakukan yang tiga-tiga ini, atau salah satu di antara yang tiga ini, melainkan dia, orang-orang musyrik ini di zaman Nabi SAW, mengakui rububiyah Allah. Artinya mengakui dan menetapkan bahwasanya Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang mematikan. Allah lah yang menghidupkan. Jadi di saat yang sama, di saat dia menyembelih kepada selain Allah, di saat dia berdoa kepada selain Allah, di saat dia minta perlindungan begitu kepada selain Allah, di saat itu dia meyakini rububiyah Allah. Nah, fakta-fakta fenomena seperti ini apakah tidak sama dengan fakta atau fenomena atau kenyataan yang ada di zaman kita, atau lebih khusus, wabil khusus orang yang kita lawan diskusi ini, begitu kan sama. Lawan diskusi kita ini mengatakan tidak menyembah kepada hanya menyembah kepada Allah. Adapun perbuatannya tadi dan itu hanya wasilah, ada wasilah, sama dengan orang-orang musyrik yang ibadah utamanya tadi berdoa, menyembelih, minta perlindungan. Tapi di saat yang sama orang musyrik ini juga kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang memberikan mudarat? Siapa yang memberikan manfaat? Allah. Jadi di saat yang sama mereka rububiyah juga. Meyakini rububiyah Allah. Tapi mereka juga syirik kepada Allah. Jadi paham apa tidak mana syiriknya? Kita tanya orang ini. Tapi ya begitulah. Bagi mereka yang diberikan hidayah, maka Allah maka akan menerimanya. Tapi bagi mereka yang tidak diberikan hidayah, maka tentu tidak akan menerimanya. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan kebalikannya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak diberikan petunjuk, maka tidak ada yang mampu memberikan dia petunjuk. Maka itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, yaitu tetap tegar, istiqomah di atas tauhid kepada Allah, di atas akidah Ahlussunnah Jamaah, aqidatus salaf. Dengan itu, di atas itu Allah mencabut dan memanggil
kita bertemu di hadapannya dengan dalam keadaan Allah ridha kepada kita semua. Dan juga kita berdoa kepada Allah mereka-mereka yang belum memahami hakikat tauhid ini diberikan pemahaman, kemudian rujuk kepada pemahaman yang benar. Sebenarnya soalannya tentang kebiasaan orang-orang kita yang pergi ke kuburan dan bercakap-cakap atau mengadu dengan orang di dalam kubur, terutamanya kubur orang yang disayangi seperti ibu bapa atau pasangannya. Bagaimana menyikapi perbuatan ini, Ustaz? Baik, oh ya, ini udah baru. Soal tentang kebiasaan orang-orang kita yang pergi kuburan dan bercakap-cakap atau mengadu dengan orang di dalam kubur, terutama kubur orang disayangi seperti ibu bapa atau pasangan. Bagaimana menyikapi? Baik, berkaitan dengan apakah masalah berkaitan dengan apakah orang mati boleh atau mampu mendengar ucapan orang yang hidup apa tidak, ini tentu ada khilaf di antara para ulama di situ berkaitan dengan ini. Tapi yang sahih adalah kita tetapkan mereka mendengar, tapi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu sesuai dengan dalil. Dengan dalil. Ya, tidak dikiaskan meluas. Nah, jadi dikiaskan orang mati kan mendengar trompa, ya. Ya trompa orang. Ini ada dalilnya, betul. Tapi untuk dikiaskan menjadi mendengar seluruhnya itu susah. Ini hal yang gaib. Ya, hal yang gaib. Oleh karena itu kita cukupkan untuk berdoa saja. Berdoa saja karena itulah yang mereka perlukan yang telah meninggal dunia. Adapun bercakap-cakap, berkisah-kisah, apalagi curhat di depan kuburan maknya. Yang kasihan maknya itu doa diperlukan, bukan curhat hati maksudnya. Apa macam-macam. Yang diperlukan adalah yang kita sayangi itu doa. Bukan curahan, bukan cerita, bukan kisah. Datang kuburan kisah pula. Perjalanan dia di Qatar, apa kawannya, dikhianati kawannya, apa gitu, gitu. Itu bukan yang diperlukan maknya atau ibu bapaknya di situ siapa yang disayangi. Tapi yang diperlukan adalah doanya. Hah? Iya, iya, ini karena pengaruh ya, pengaruh. Sedekah sedekah. Oh iyalah, sedekah itu kan termasuk yang sampai. Nah, jadi yang diperlukan adalah amalan-amalan yang sampai kepadanya. Sedekah, doa, dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.